bertemu lagi dengan Shalom, Belen, Ayu. Hari ini kita mau ibadah online yuk. Sebelum itu aku mau nanya kalian, harus jawab dengan jujur loh ya. Udah pada mandi belum? Ayo. Udah dong pastinya. Udah pada nyiapin Alkitab belum? Yang belum siapin dulu, yang udah yuk mulai ibadah. Kita berdoa dulu yuk. Ayo, yang mimpin doa Ayu ya. Oke deh. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati hari ini kami mau beribadah. Berkati ibadah ini berjalan dengan lancar, Tuhan Yesus. Amin. Amin. Yaudah yuk, sekarang kita nyanyi selamat bagi Tuhan. Musik. Ayo. Selamat pagi adik-adik semua. Salam di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dengan Kak Ina di dalam ibadah hari Minggu. Kak Ina berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat dengan tidak kurang suatu apapun. Ayo, Alkitabnya sudah tersedia semua? Ayo, jika adik-adik sudah ada Alkitabnya, semua sudah telah tersedia, mari kita berdoa untuk pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang lagi dengan anak-anak kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, agar kami juga adik-adik terkasih mau membuka hati dan pikiran mereka untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah kami dan juga adik-adik sekalian telah sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita di pagi hari ini terambil dari kitab Yesaya 50 ayat yang keempat hingga yang keenam. Kitab Yesaya 50 ayat 4 hingga yang keenam yang mengatakan demikian. Ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru hati lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang.
Aku tidak memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, adik-adik pasti semua tahu dengan apa yang Kak Ina tulis ini, yang adik-adik baca. Taat. Apa sih arti taat? Kak Ina juga yakin pasti adik-adik semua tahu apa arti kata taat ini. Taat adalah satu tindakan atau perbuatan yang menunjukkan kepada kepatuhan, yaitu sesuatu yang harus dilakukan, yang patuh untuk dilakukan oleh adik-adik semua. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang taat, mungkin adik-adik juga sudah mengalaminya di sekolah, di rumah, juga dengan di sekolah minggu, bahwa ada aturan-aturan yang diberikan. Nah, kalau di sekolah, ini contoh kalau di sekolah berbicara tentang arti kata taat ini tentang kepatuhan. Kalau di sekolah biasanya kan ada peraturan yang dibuat oleh guru-guru di sekolah. Harus masuk sekolah jam 7, tidak boleh terlambat. Harus memakai pakaian seragam. Harus membuat pekerjaan rumah yang diberikan oleh guru. Kalau adik-adik melanggar ketiga contoh ini, biasanya adik-adik pasti akan kena hukuman kan? Kalau dulu Kak Ina, kalau melanggar misalkan datang terlambat ke sekolah, biasanya suruh membersihkan halaman sekolah, menyapu halaman sekolah atau mengangkat daun-daun kering yang ada. Itu hukuman yang dulu Kak Ina dapat ketika kalau Kak Ina datang ke sekolah terlambat. Nah, Kak Ina juga yakin pasti adik-adik akan mendapat hukuman juga kalau tidak melakukan ketiga hal ini. Biasanya hukuman yang diberikan itu adik-adik suruh berdiri di depan, dengan kaki diangkat, tangan di telinga, atau adik-adik mungkin sama juga membersihkan halaman sekolah, atau adik-adik disuruh menulis dalam jumlah yang sangat banyak. Saya harus membuat PR, saya harus membuat PR. Itu biasa hukuman-hukuman yang diberikan di sekolah. Atau mungkin di rumah ada aturan-aturan yang diterapkan oleh orang tua, oleh mama papa di rumah. Adik-adik harus belajar jam segini sampai jam segini. Adik-adik harus bermain game hanya dengan batas waktu 2 jam. Harus tidur siang. Kalau tidak diikuti juga ada hukuman yang diberikan oleh orang tua. Biasanya seperti begitu kan adik-adik sekalian. Kalau adik-adik tidak taat dengan peraturan yang diberikan oleh orang tua, pasti adik-adik akan menerima hukuman. Dan hukuman yang diberikan oleh sekolah, oleh orang tua, itu adalah bukti orang tua sayang kepada adik-adik. Orang tua nggak ingin adik-adik melakukan kesalahan. Orang tua ingin adik-adik sehat, bertambah pintar, karena harus belajar, tidak hanya main game terus. Kalau di sekolah ingin agar adik-adik belajar untuk disiplin. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita pada saat ini, apa yang kita baca di dalam Alkitab saat ini pun mengajarkan kepada kita tentang arti ketaatan. Nah, Kak Ina mau menjelaskan dulu tentang kitab Yesaya ini. Nah, kitab Yesaya yang kita baca ini itu dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama itu berbicara tentang peristiwa bangsa Israel yang tidak taat kepada Allah. Mereka diingatkan supaya bertobat. Kalau nggak bertobat, mereka akan mendapat hukuman. Dan pada bagian yang kedua itu berbicara tentang umat Israel, bangsa Israel yang kena hukuman. Mereka dibuang ke Babel. Dan yang ketiga itu berbicara tentang kehidupan umat Israel setelah mereka mengalami pembuangan, hukuman. Mereka dibuang ke Babel setelah mereka mengalami hukuman dan janji yang Allah berikan bagi mereka untuk memulihkan mereka atas segala kesalahan hukuman yang mereka terima. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan yang kita baca saat ini terdapat dan mengambil pada bagian yang kedua, yaitu bangsa Israel mendapat hukuman. Mereka dibuang ke pembuangan di Babel. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita lihat bahwa bangsa Israel mendapat hukuman. Kalau sampai bangsa Israel mendapat hukuman, berarti kan ada sesuatu yang dilanggar oleh bangsa Israel. Berarti bangsa Israel tidak taat
akhirnya mereka mendapat hukuman. Nah, mungkin adik-adik yang sudah tahu mengapa sampai bangsa Israel itu mendapat hukuman, mereka dibuang ke Babel. Mereka tidak taat. Mereka tidak taat terhadap apa? Terhadap Allah. Allah bilang di dalam hukum Taurat, Allah tidak mau ada Allah lain, tidak boleh menyembah kepada Allah lain, kepada dewa-dewa lain. Tetapi bangsa Israel menyembah kepada Allah-Allah lain. Mereka mendirikan dewa-dewa. Mereka menyembah kepada patung-patung. Mereka mengkhianati Allah, menduakan Allah dalam kehidupan mereka. Mereka menjadi bangsa yang pemberontak. Akhirnya dengan ketidaktaatan mereka, mereka mendapat hukuman dari Allah. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita supaya kita tidak mendapat hukuman, supaya kita bisa menjadi orang yang taat, adik-adik bisa menjadi anak-anak yang taat kepada Allah, kepada sesama, kepada orang tua. Yang pertama diberikan supaya apa? Adik-adik diberikan lidah sebagai seorang murid. Lidah seorang murid yang dimaksudkan oleh Allah adalah supaya dalam kitab ini adalah supaya adik-adik mengucapkan kata-kata yang bermanfaat bagi orang lain, kata-kata yang memuji dan memuliakan Allah, kata-kata yang bisa menyenangkan hati orang lain. Diberikan telinga untuk mendengarkan apa yang Tuhan ajarkan, apa yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan dan kita taati. Kita nggak boleh berpaling ke kiri, tidak boleh berpaling ke kanan. Kita hanya menyembah kepada Allah. Kita hanya percaya kepada Tuhan, tidak boleh kepada Allah-Allah lain. Dan apa? Ketika kita taat, kita bisa akan menjadi orang yang dikasihi oleh Tuhan. Kita tidak menerima hukuman. Nah, ini yang harus kita lakukan, adik-adik lakukan di dalam kehidupan adik-adik, supaya adik-adik tidak mendapat hukuman. Hukuman dari Allah, hukuman dari sekolah, hukuman dari orang tua. Adik-adik harus mematuhi. Adik-adik diberikan telinga, diberikan mulut, diberikan otak. Nah, diajarkan. Jadi ketika apa yang diajarkan, ketika apa yang diberikan itu, adik-adik harus lakukan. Dengan adik-adik mendengar, lakukanlah yang baik. Mulut, lakukanlah yang baik. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa kita harus menjadi seorang yang taat? Yang pasti sudah dikatakan tadi supaya kita tidak kena hukuman. Dan yang kedua, bahwa dengan kita taat, dengan ketaatan kita itu, adik-adik akan dapat membantu adik-adik untuk mengetahui apa yang Allah ingin Tuhan Allah ingin untuk adik-adik lakukan di dalam kehidupan adik-adik. Dan yang berikutnya lagi, ketaatan itu dapat membantu adik-adik untuk selalu menghadirkan damai sejahtera dimanapun adik-adik berada. Dan yang ketiga, yang terakhir, untuk membantu adik-adik semua supaya tidak takut menghadapi segala macam godaan dari teman-teman ataupun segala macam tantangan yang akan adik-adik hadapi di dalam kehidupan adik-adik. Nah, bagaimana caranya untuk adik-adik bisa melakukan itu supaya bisa menjadi seorang yang taat? Yang pasti berdoa. Adik-adik harus rajin berdoa kepada Tuhan agar ketika ada teman yang mau mengajak untuk melakukan sesuatu yang untuk tidak mematuhi aturan yang diberikan di sekolah, misalkan teman mengajak untuk bolos, udah nggak usah buat PR. Oh, adik-adik ingat bahwa ketika berdoa adik-adik memohon sama Tuhan bahwa supaya saya melakukan hal yang baik. Oh iya, saya nggak boleh untuk saya lakukan. Dan untuk adik-adik juga harus lakukan adalah membaca firman Tuhan. Dengan adik-adik membaca firman Tuhan, adik-adik tahu apa yang Tuhan Allah ingin untuk adik-adik lakukan. Oh iya, di dalam Alkitab tadi dikatakan bahwa saya nggak boleh berbohong. Oh, berarti saya nggak boleh berbohong. Ada yang mengajak untuk berbohong. Oh, nggak boleh. Itu dilarang. Saya harus taat. Ngajakin untuk mengambil barang orang. Nggak boleh. Itu dosa. Saya tidak boleh. Saya diajarkan untuk taat. Tidak boleh mengambil barang orang lain. Kalau saya melanggar, saya akan kena hukuman. Nah, hal-hal itulah adik-adik harus lakukan supaya adik-adik menjadi seorang yang taat.
Dan yang terakhir, rajin sekolah minggu. Jadi kembali Kak Ina mau ingatkan, ada 3 hal yang harus adik-adik lakukan supaya adik-adik bisa taat. Berdoa, membaca firman Tuhan, dan rajin sekolah minggu. Nah, ketiga hal inilah yang harus adik-adik lakukan di dalam kehidupan adik-adik hari lepas hari, agar adik-adik terhindar dari hukuman, adik-adik mampu untuk menjadi adik-adik yang taat dan setia kepada Tuhan Allah. Nah, Kak Ina harapkan adik-adik bisa, dan Kak Ina percaya bahwa adik-adik pasti menjadi adik-adik yang taat pada apa yang Tuhan ajarkan. Nah, adik-adik yang sekalian yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ada tugas yang akan Kak Ina berikan kepada adik-adik semua, aktivitas yang harus adik-adik buat di rumah. Tugas adik-adik adalah adik-adik harus membuat cara yang akan adik-adik lakukan untuk menjadi anak-anak yang taat. Cara yang adik-adik lakukan untuk adik-adik bisa menjadi anak-anak yang taat. Nah, adik-adik bisa tulis di selembar kertas dan nanti adik-adik mengirim kepada kakak-kakak layan. Nah, siapa yang paling cepat? Kak Ina percaya bahwa adik-adik semua pasti benar, pasti bisa menjawab pertanyaan ini, membuat aktivitas ini. Tetapi yang Kak Ina inginkan adalah siapa yang paling cepat memberikan jawaban ini kepada kakak-kakak layan. Kak Ina akan memberikan hadiah istimewa kepada yang memberikan nomor 1, memberikan paling duluan ya. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, semoga adik-adik tetap bertumbuh menjadi anak-anak yang taat dan takut akan Tuhan di dalam kehidupan adik-adik sekalian. Kak Ina ingatkan kembali, tetap jaga kesehatan, tetap hidup sehat. Tuhan memberkati adik-adik sekalian. Dah, sampai jumpa. Tuhan memberkati. Nah, kita udah dengerin firman Tuhan ya. Sesuai dengan firman tadi, kita harus taat sama papa mama, opa oma, tante om, terlebih juga Tuhan. Nah, sesuai dengan firman tadi, ada satu lagu loh yang sama, judulnya Anak-anak Puji Nama Allah. Kita nyanyi yuk. Ayo, musik. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Pada hari ini kami sudah beribadah. Berkatilah dan sertai kami ya Tuhan. Amin. Amin.